Rin. Rin, stop! Episode 7. Namun ucapan Maddie terpatahkan dengan pengakuan Rob bahwa dirinya memang seorang merman. Wow, makin seru aja nih. Mary dan Ben terkejut mendengarnya. Rin curiga Rob adalah mata-mata Tia, namun Rob meyakinkannya bahwa dia bukan musuh, meskipun dia berasal dari koloni lain. Rob bahkan tidak mengetahui pertikaian antara mermaid yang sedang terjadi. Rob menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Maddie yang masih syok memutuskan pergi menenangkan diri di taman. Rob menjelaskan bahwa ia akan memberitahu identitasnya yang sebenarnya, namun ia harus memastikan apakah Ben dan Maddie bisa dipercaya atau tidak. Maddie pun memakluminya. Saat berkumpul kembali, Rob berkata sudah 15 tahun ia hidup di darat. Koloninya tinggal di lepas pantai Alaska dan tak pernah meninggalkan wilayah mereka, kecuali dirinya yang pergi tanpa persetujuan pimpinannya. Rin berkata, suku Rob sangat terkenal dengan keganasannya. Koloni lain bahkan tak berani mendekati mereka. Itu artinya koloni Rob memang tak pernah mengetahui ataupun terlibat dengan peperangan tersebut. Rin mengajak Rob dan koloninya bekerja sama untuk menghentikan Tia. Rin menjelaskan semua tentang Tia dan ancaman yang akan mereka hadapi jika Tia sampai menang. Mendengar itu, Rob mau bekerja sama dengan Rin, namun untuk meminta bantuan sukunya, ia tak bisa pergi seorang diri. Mereka harus pergi bersama-sama menghadap pimpinan suku. Rin mempercayakan anaknya pada Sander jika Levi membawanya kembali ke daratan. Tibalah saatnya mereka terbang ke Alaska. Ini adalah penerbangan pertama Rin. Saat lepas landas, Rin merasa ketakutan. Ben berhasil menenangkannya. Rin akhirnya bisa menikmati perjalanannya. Shin berpindah ke Hunter dan Tia. Hunter telah sembuh total. Sebagian kawanan Tia mencari anak Rin. Sebagian lagi menuju utara mengumpulkan lebih banyak pasukan untuk bertarung melawan manusia dan pasukan Rin. Sander bertemu dengan dua orang yang mungkin berasal dari fasilitas militer. Mereka mencari Ben. Shin kaget mereka mengetahui nama aslinya. Hey! Bayangan Donna sering muncul di hadapan Helen sejak ia memakan ramuan laut yang diberikan Eliza. Penyebab arwah Donna sering mengikuti Helen karena ia sedang membutuhkan bantuan Helen, dan Helen harus membantunya. Jika tidak, maka arwah Donna tak akan pernah meninggalkannya. Rombongan Rob tiba di Alaska. Dalam perjalanan ia bercerita tentang koloninya, di mana suku mereka selalu terisolasi sehingga membuat koloninya aman dari mara bahaya. Sesampainya di tempat tujuan, Rob menggunakan cara lain untuk bisa terhubung atau memanggil sukunya, yaitu sebuah pondok nelayan. Dan sebenarnya Rob sudah tak bisa berubah menjadi duyung. Ia sudah terjebak menjadi manusia selama-lamanya dikarenakan dua faktor, yaitu terlalu sering melakukan transformasi dan kelamaan tinggal di daratan. Ben dan Rob harus berhati-hati melewati air yang membeku menuju pondok nelayan. Sesampainya di sana, ia menaruh ikan di wadah. Setelah itu mereka tinggal menunggu kedatangan para duyung. Setelah berjam-jam menunggu, nampak pergerakan dari dasar air. Rin bisa merasakan keberadaan mereka. Begitupun sang pemimpin suku bernama Yura yang mengira Rin adalah ancaman. Wait, no! Rin menjelaskan maksud kedatangannya untuk memberi peringatan bahaya dan meminta bantuan pada suku Rob. Ia menceritakan tentang rencana Tia dan tragedi yang menimpa suku-suku lain di lautan, termasuk suku Rin yang menjadi korban. Yura prihatin atas apa yang menimpa suku Rin, namun ia tak bisa membantu karena mereka datang bersama Rob yang dianggap pengkhianat karena telah meninggalkan sukunya. Rob menegaskan pada Yura bahwa sebenarnya Yura tahu tujuannya ke daratan tak lain hanya untuk mencari tahu cara membersihkan lautan dari pencemaran dan menyelamatkan spesiesnya. Tetap saja Yura tak bisa menerima alasan tersebut karena Rob adalah satu-satunya merman yang terpilih dan tersisa dari suku mereka untuk membuat anak. Terlebih lagi kolam perubah gender sudah tercemar dan tak bisa digunakan lagi. Yura berkata ia tak bisa membantu Rin. Maddie penasaran dengan kolam yang bisa merubah gender. Rob menunjukkan tempat tersebut pada mereka.
Rob menjelaskan bahwa semua sukunya terlahir sebagai perempuan. Bentar. Berarti si Rob perempuan juga ya. Dan untuk mendapatkan keturunan, mereka harus merubah gendernya menjadi pria. Hanya mermaid terpilih yang bisa berubah gender menjadi merman. Salah satunya Rob. Benar. Iya, Rob dulunya adalah seorang wanita. Wow, ternyata ya. Di penginapan, Rob dan Maddie memesan 2 kamar. Ben dan Rin, Rob dan Maddie. There's one. Rin berkata ia bisa merasakan perubahan pada diri Ben yang bisa mendengar detak jantung anaknya dan cara bertarung seperti duyung. Ben terpaksa jujur bahwa ia telah menyuntikkan sel induk ke tubuhnya untuk memastikan suntikan tersebut aman bagi ibunya. Rin kaget, ia marah karena Ben melakukan sesuatu yang membahayakan nyawanya. Namun Ben berkata bahwa justru sebaliknya, ia merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Sementara itu di kamar sebelah, Rob memilih tidur di lantai untuk kenyamanan Maddie. Ia juga tak bisa tidur dengan memakai baju. Maddie tetap mengajaknya tidur di kasur. Rob meminta maaf karena Maddie harus mengetahui fakta bahwa dirinya dulu adalah wanita. Namun Maddie tak mempermasalahkannya. Ia malah tertarik untuk mencarikan solusi agar bisa memperbaiki kolam perubah gender, meskipun Yura telah menolak membantu Rin. Malam itu juga mereka kembali ke kolam tersebut. Yura juga bersama mereka. Dugaan Maddie benar, terdapat mikroplastik di perairan mereka yang menyebabkan zat kimia meniru estrogen. Kelebihan estrogen itulah yang mencegah terjadinya transisi. Ben membuat perjanjian dengan Yura. Mereka akan membantu memperbaiki kolam, asalkan Yura dan koloninya mau membantu Rin. Yura pun setuju. Keesokan harinya mereka mulai menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Setelah mendapatkannya, mereka langsung mengeksekusi kolam tersebut. Sambil nunggu hasil, Rin dan Yura ngobrol berdua. Rin berkata ia sudah lama tinggal bersama manusia. Mereka banyak membantu koloninya termasuk membantu Rin memiliki anak. Yura terkejut dan juga kagum pada kecerdasan manusia. Singkat cerita, kolam kembali normal. Yura akan mencobanya saat malam tiba. Xander dan Helen tak sengaja mendengar obrolan para nelayan bahwa ada 3 kapal yang tenggelam. Mereka berpikir itu pasti ulat Tia. Di hotel, Maddie dan Rob saling mengucapkan perasaan mereka masing-masing. Iya, mereka berdua saling mencintai. Rin dan Ben pun demikian. Hanya saja mereka tak ingin Rin menjadi seperti Rob yang tak bisa kembali ke wujud duyung karena keseringan bertransformasi. Ben berkata dengan suntikan sel induk ia bisa mengunjungi Rin kapan saja. Rin mengajaknya menyelam untuk melihat kemampuan Ben dalam air. Di kolam, Yura dan kawanannya telah berkumpul. Yura masuk ke kolam. Tak lama kemudian ia keluar dari kolam dan berhasil merubah gender menjadi pria. Yura mengucapkan terima kasih pada Rob dan kawan-kawannya. Dengan usaha Rob tersebut, Yura menerimanya kembali sebagai keluarga jika ia ingin kembali pada sukunya meskipun ia tak bisa merubah wujud ke duyung. Yura juga siap membantu Rin melawan pasukan Tia. Scene berpindah pada Helen. Ia memanggil arwah Sar. Tak lama kemudian Sar muncul. Helen memberitahunya tentang dirinya yang sering dihantui Donna. Sar membawanya ke fasilitas penelitian militer. Setelah itu ia menghilang. Helen akhirnya sadar bahwasanya arwah Donna tak tenang karena jasadnya masih berada di lab. Kembali ke Alaska, Maddie, Ben, dan Rin akan kembali ke Bristol Cove. Rob akan tinggal sementara dengan koloninya. Di tempat penyembuhan suara dasar laut, ia memasang bom dan meledakkan tempat tersebut. Episode 8. Di sebuah kantor di Ukraina terdengar suara siren dari seluruh sudut ruangan melalui speaker, yang membuat semua orang tewas saat itu juga. Sen berkata saat Ben berada di Alaska, militer mencarinya. Ia menyarankan agar Ben meminta bantuan militer menghadapi Tia dan pasukannya. Rin setuju dengan saran Xander. Dan di sana perwira baru pengganti si botak telah mengetahui tentang Tia karena dia telah masuk ke lab militer tanpa terdeteksi. Tia berhasil mengakses sistem keamanan lab dan mencuri data penelitian Rin dan menghapus rekaman penyembuh suara dasar laut. Rin berkata Tia akan menggunakan lagunya untuk mengendalikan pikiran manusia dan membunuh secara massal. Dan tanpa penawar akan banyak korban jiwa.
Jadi Tia meredakan tempat penyembuhan dasar laut agar tak ada lagi penawar untuk bisa menyembuhkan manusia yang terkena nyanyian siren. Ben berpikir mungkin mereka bisa mencegah hal tersebut dengan menggunakan meriam sonik. Namun resikonya akan berdampak pada makhluk lainnya termasuk Hope, anak Rin. Rin berkata ia akan mendapatkan meriam sonik dari Klesko Oil. Ia juga memastikan Hope akan aman dan baik-baik saja. Di Rusia, Tia dan Hunter mampir di bar. Tanpa sengaja mereka melihat berita kematian yang disebabkan nyanyian siren. Tia kaget karena lagu tersebut adalah nyanyian siren miliknya. Lah, kirain pelakunya Tia. Kalau bukan Tia siapa dong? Tia sadar mereka menggunakan lagunya sebagai senjata pemusnah. Ben, Maddie, dan Rin sedang menuju lokasi untuk mengambil meriam sonik yang terjatuh. Sesampainya di lokasi, Rin menyelam sendirian. Maddie mengawasi lewat alat pelacak. Rin mengalami kesulitan mengangkat meriam sonik seorang diri. Tak lama kemudian radar mendeteksi pergerakan dari depan. Ben segera menyusul Rin. Ternyata makhluk yang terdeteksi hanyalah seekor mamalia laut. Ia pun segera membantu Rin mengangkat meriam sonik. Melihat tabung oksigen, Maddie baru sadar Ben menyelam tanpa tabung. Dia pun langsung panik. Tak lama kemudian mereka tiba ke permukaan. Maddie memarahi Ben karena tak menggunakan tabung. Tiba-tiba Ben menjerit dan nafasnya tak menentu. Maddie yang panik membantu membuka baju Ben dan nampak perubahan di tubuh Ben. Maddie dan Rin sangat terkejut. Setelah mendengar penjelasannya, Maddie sangat marah pada mereka berdua atas kecerobohan Ben yang melakukan percobaan pada tubuhnya dan Rin yang membiarkan Ben melakukannya. Maddie memaksa Ben membuang semua sel induk dan memohon pada Rin agar menghentikan Ben. Tia bertemu kekasihnya. Pria itulah yang membantu Tia lari dari lab Rusia. I know. Setelah mendapat informasi, Tia langsung membunuhnya dan mengambil file rekaman lagunya. Ia akan menggunakan lagunya untuk membunuh manusia. Beralih ke Chris, ia meminta tolong pada Sander untuk menjemputnya di fasilitas militer. Saat melewati lab, Sen berniat mencuri jasad Donna. Sampailah ia di ruangan Chris, ingatannya masih belum pulih. Dia masih harus terus mengkonsumsi obat. Dokter memanggilnya sebelum ia meninggalkan fasilitas militer. Setelah Chris pergi, Sen diam-diam keluar untuk menjalankan aksinya. Sesampainya di rumah, Rin langsung mengambil semua sel induk dan akan membuangnya karena ia sudah berjanji pada Maddie. Namun Ben menghentikannya. Mereka berdiskusi untuk mencari solusi tanpa harus membuang sel induk. Ben berpikir mungkin ia bisa tinggal dan hidup bersama Rin di lautan. Namun Rin menentangnya. Kehidupan di laut sangatlah berbahaya untuk Ben. Rin memutuskan akan tinggal di darat menjadi manusia meskipun ia akan bernasib sama seperti Rob yang tak bisa lagi bertransformasi. Ia akan mengajak Hope tinggal bersama mereka. Ben mendukung keputusan Rin. Mereka pun membuang sel induk. Setelah menjemput Chris, Sander menemui Helen. Ia menunjukkan jasad Donna dan tulang belulang mermaid yang ia ambil dari lab militer. Helen terharu melihatnya. Ia sangat berterima kasih pada Sander. Kemi akhirnya bisa bertemu jasad Donna untuk terakhir kalinya. Helen dan Rin mengantar Kemi di tepi pantai untuk menguburkan ibunya di dasar laut. Singkat cerita, tibalah hari yang dinanti-nantikan, yaitu pesta pernikahan Kelvin dan Janine. Sander meminta semua tamu untuk mematikan ponsel kecuali ponselnya. Chris juga hadir di acara tersebut. Sander dan Helen terkejut melihat perubahan Chris. Ia terlihat lebih fresh dan mulai beradaptasi. Helen berpikir mungkin karena arwah Donna sudah tenang membuat kondisi Chris jadi membaik. Ya, karena seperti yang kita ketahui, Chris sakit karena efek nyanyian siren Donna. You look amazing. You look sober. Saat pendeta mulai mengucapkan janji pernikahan, Rin dan Ben teringat awal mula kisah cinta mereka dimulai dan suka duka yang mereka lalui bersama selama ini. Kelvin dan Janine mengawali pesta dansa. Rin terlihat semakin gelisah. Ia keluar untuk menenangkan diri. Ia merasa bahwa daratan tidak akan pernah menjadi rumahnya. Mengetahui itu, Ben hanya bisa berkata bahwa ia tak mau berpisah dengan Rin. Rin meyakinkan bahwa mereka akan selalu bersama dan hanya maut yang dapat memisahkan mereka.
Mereka pun kembali ke pesta dansa. Musik berganti, semua terlihat sangat gembira. Tiba-tiba ponsel Shen berdering, karena hanya dia yang mengaktifkan ponsel ya. Terlihat nomor tak dikenal. Saat ia menjawab, hanya terdengar suara nyanyian siren. Tiba-tiba Shen merasa kesakitan, telinganya berdarah, dan jatuh pingsan. Semua orang panik melihatnya. Di sini kita sudah bisa menebak ya siapa pelakunya.